Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan dalam musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com, tentunya dalam lembaga Rado Institut Statistik Online. Pada hari Minggu yang cerah ini kita terus untuk melakukan pembahasan edisi khusus atau membahas soal-soal yang dapat bertujuan untuk mempertajam ilmu teori peluang saudara dimanapun berada. Artinya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan ini diharap dapat mengurangi beban untuk memahami pembelajaran tentang teori peluang di musim pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Yang penting kita terus berusaha untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Oke, kita akan coba lihat apa teori yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Oke, kita lihat teori kita. Oke, ini dia. Nah, ternyata kita juga telah memasuki edisi khusus seri ke-15. Nah, kita sudah sampai ke seri 15 rupanya. Masih bercerita tentang soal-soal dalam buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Tentunya pada edisi ke-8. Nah, kita akan coba lihat soal. Nah, the probability that an American industry will locate in Shanghai, China is 0.7. The probability that it will locate in Beijing, China is 0.4. And the probability that it will locate in either Shanghai or Beijing or both is 0.x. What is the probability that the industry will locate in both cities in neither city? Oke, kita akan lihat soal ini. Katanya ada suatu industri Amerika yang akan berlokasi di dua tempat di daerah Cina, yang satu di Shanghai dengan nilai peluang 0,7. Sedangkan yang berlokasi di Beijing itu 0,4. Dan untuk keseluruhan, baik dia berlokasi di Cina, di Shanghai atau Beijing, atau Beijing, or both is 0.x. Jadi kalau pakai or, ini adalah union. What is the probability that the industry will locate in both? Jadi kalau both itu pakai irisan. Oke, is in neither city. Tidak di Cina dan tidak di Shanghai dan tidak di Beijing. Jadi kalau gitu kita lihat soal kita, katakanlah peluang industri Amerika itu berlokasi di Cina, di Shanghai, kita sebut PS itu 0,7. Sedangkan dia berlokasi di Beijing, kita katakan peluang B, event B, itu 0,4. Sedangkan either, pakai or lagi, itu peluang peluang S union B
Nah, union B itu adalah 0,8. Nah, yang ditanya adalah A. Both city. Kalau both katanya tentu peluang S irisan B. Nah, kita lihat, ingat dalam teori peluang gabungan dari dua peristiwa, ada yang saling lepas, ada yang tidak lepas. Nah, ini dikategorikan soal yang tidak lepas karena irisannya ada, maka dapat dijawab dengan peluang S ditambah dengan peluang Beijing. Oke. Dikurang dengan peluang Union. Nah, ini dia. Peluang Shanghai Union Beijing. Maka ini soalnya pastilah 0,7 ditambah dengan 0,4 dikurang dengan 0,8. Berarti jawabannya adalah 0,3. Oke, jadi ada 0,3 dia akan mengatur di Shanghai dan Beijing atau kedua-duanya, both cities. Jadi kalau pakai both itu kedua-duanya irisan lah. Oke. Nah, yang B itu dia tidak di Shanghai dan tidak di, berarti kalau tidak komplement dan tidak di Beijing. Nah, kita ingat hukum De Morgan. Kata De Morgan bahwa soal ini dapat dicari dengan S union B. Oke. Komplement. Nah, ini kata De Morgan. Ingat hukum De Morgan. Silakan perhatikan De Morgan. Kata De Morgan, S komplement irisan B komplement itu sama dengan S union B komplement. Nah, berarti ini cukup dicari dengan 1 dikurang dengan peluang S union B. Karena kita tahu konsepnya komplement tambah tidak komplementnya adalah 1. Berarti ini adalah 1 dikurang gabungan tadi 0,8. Berarti 0,2. Oke. Kita percantik sedikit dulu. Kita percantik sedikit dulu biar pas tempatnya. Ke 1 dikurang peluang gabungan. Oke. Atau union. Oke, union Shanghai Beijing. Berarti 1 dikurang 0,8. Sama dengan 0,2. Nah, ini jawabannya. Oke, selesai. Ingat, dalam teori kita memiliki saling lepas dan tidak saling lepas. Oke, kita lanjutkan pada soal yang berikut. Jadi kita sudah lihat soalnya untuk seri ke-15 ini sudah menggabungkan beberapa event. Nah, oke. Jadi gabungan beberapa event, operasinya dalam peluang itu banyak. Ada yang bersyarat, oke. Saling bebas, saling lepas, tidak saling lepas, oke, banyak. Kita akan lihat step by step. Sekali lagi, teori perkuliahannya silakan masuk ke Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com, ambil dia di situ menu bahan ajar, ambil teori probabilitas. Tetapi teori probabilitas yang bukan edisi khusus.
Ingat dalam bahan ajar ini saya bedakan, kalau di depan slide atau di covernya itu ada edisi khusus, berarti dia pembahasan soal. Nah, lihat yang tidak ada cover edisi khususnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, ini soal pertama. Soal berikutnya kita lihat, ini dia. Soal berikutnya katanya, from past experience, a stockbroker believes that under present economic condition, a customer will invest in tax-free bonds with probability of 0.6, will invest in mutual funds with probability of 0.3, and will invest in both tax-free bonds and mutual funds with a probability of 0.15. At this time, find the probability that customer will invest A, in either tax-free bonds or mutual funds, B, in neither tax-free bonds nor mutual funds. Jadi kalau kita lihat, soal ini bercerita tentang pengalaman seseorang pemain saham. Pengalaman seseorang pemain saham bahwa dalam kondisi ekonomi yang seperti ini katanya berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya orang akan berinvestasi dalam obligasi bebas pajak probability-nya 0,6. Sedangkan berinvestasi di reksadana probability-nya 0,3. Dan berinvestasi obligasi pajak bebas dan reksadana. Jadi kalau ada kata-kata dan, beda dengan sebelumnya or, dan itu menyatakan irisan. Oke, probability 0,15. Tentukan peluang baik dalam obligasi bebas pajak atau reksadana. Jadi kalau dia menggunakan either, pasti dia menggunakan yang dicari union. Kalau in neither tax-free bonds nor mutual funds, pasti dia komplemennya. Sama dengan soal sebelumnya. Jadi kalau itu kita akan coba jawab, kita berikan namanya probability obligasi bebas pajak, singkat saja dengan PO. Itu adalah tadi, berapa tadi? 0,6. Bebas pajak, obligasi bebas pajak 0,6. Oke, 0,6. Sedangkan probligasi R, katakan reksadana R, probability R reksadana tadi adalah 0,3. Sedangkan untuk irisan obligasi bebas pajak dan reksadana, ingat irisan dia menggunakan N, adalah 0,15. Yang ditanya A adalah peluang obligasi bebas pajak gabung union dengan reksadana. Nah, ini juga kejadian saling tidak lepas. Apa dia? Peluang obligasi bebas pajak ditambah dengan peluang reksadana dikurang dengan irisannya peluang obligasi bebas pajak irisan reksadana. Oke, ini berarti tadi 0,6, ini 0,3, dan dikurang dengan 0,15. Jadi kira-kira 0,75. Nah, ini dia. Untuk yang B, nah ini untuk yang B, kita seperti soal sebelumnya, itu adalah neither nor.
berarti komplement dari O, irisan dengan reksadana, tapi komplement. Nah, menurut hukum De Morgan sekali lagi ini dapat dicari dengan O, obligasi bebas pajak, gabung dengan reksadana komplement. Nah, ini menurut hukum De Morgan. Nah, kalau seperti ini tentu jawabannya 1 dikurang peluang obligasi bebas pajak gabung dengan reksadana. Oke, karena dia komplement tambah tidak komplementnya adalah 1 kan gitu. Berarti 1 dikurang 0,75. Berarti 1 dikurang 0,75. Sama dengan 0,25. Oke, selesai. Jadi kita sudah lihat, kita dapat memperhatikan beberapa soal tentang gabungan atau campuran gabungan dari beberapa event dan sekaligus memanfaatkan hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan. Jadi hukum De Morgan itu silakan cek nanti di buku atau di video yang kita telah berikan di Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Oke, kita coba akan lihat soal berikutnya. Nah, ini soal. If a letter is chosen at random from the English alphabets, find the probability that the letter A is vowel exclusive, B is least somewhere ahead of the letter J, and C is least somewhere after the letter G. Jadi kalau kita lihat huruf dalam alfabet Inggris itu kan ada 26, oke? Ada 26, 26 berarti kalau peluang vowel, karena vowel itu ada 5, A, I, U, E, O, maka probability untuk soal yang A ini adalah 5/26. Nah, ini soal yang mudah. Yang B, tadi yang A, ini sekarang yang B. Is least somewhere ahead of the letter J. Artinya peluang di atas J. Di atas J itu sebelum J. Karena J itu yang ke-10, maka sebelum J tentu 9/26. Nah, kan gitu aja. Yang C. At least somewhere after the letter G. G itu yang keberapa dia? A, B, C, D, E, F, G. G itu yang ke-7. Huruf ada 26. Berarti di setelah J itu ada 19/26. Nah, ini dia. Ingat, saya berkali-kali menyatakan bahwa rumus peluang itu pastikan kita kenal dulu titik sampel dari ruang sampel. Karena soal ini ruang sampelnya alfabet dalam Inggris, tentu alfabetnya ada 26, makanya 26. Lalu baru event-eventnya, vowel is least somewhere ahead of the letter J, after the letter G. Ya, itu merupakan hal-hal yang mudah untuk dipahami. Oke, jadi kalau begitu kita sudah menyaksikan pada seri ke-15 ini soal-soal yang menarik. Cukup menarik soalnya, ada 3 soal yang kita bahas tetapi memancing emosi kita untuk membahas, memahami soal-soal yang ada.
Jadi sekali lagi, saya secara pribadi, sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen tentunya, apalagi di bidang sains, bidang matematik atau bidang sains lainnya, tidak mungkin rasanya hanya mengajar teori tanpa dipertajam dengan pembahasan soal-soal. Jadi saya mengajak kepada rekan-rekan dosen di bidang sains lainnya, ya mari luangkan waktu ya untuk membahas soal-soal di buku pegangan gitu. Alangkah lebih baiknya buku pegangan itu adalah buku yang secara general dipegang oleh di universitas dimanapun. Jadi ada pemahaman atau pemahaman yang kita berikan itu sangat tajam kepada mahasiswa kita. Jadi sekali lagi saya mengimbau pada rekan-rekan dosen, tentunya sesama dosen yang mengajar statistik atau mengajar apapun lah di bidang sains ini, mari kita luangkan waktu untuk mempertajam teori perkuliahan kita dengan membahas soal-soal yang ada di buku. Terutama buku-buku yang dipakai secara umum oleh mahasiswa universitas dimanapun berada. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita pada sesi ke-15 ini. Pastikan kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra, SSC MSc, bersama Kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com. Undur diri dulu. Pastikan protokol kesehatan selalu kita patuhi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.